Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Marlene Gaspers. Nah, seperti biasa, saya kembali lagi untuk mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Musik Gereja Nusantara. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang peran musik dalam liturgi gereja-gereja di Indonesia. Teman-teman sekalian, musik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual keagamaan di seluruh dunia, termasuk kita Indonesia, yang mana Indonesia dikenal dengan keragaman budaya dan tradisi dari agamanya. Teman-teman sekalian, musik gereja adalah musik yang dalam segala bentuk dan jenisnya yang dipakai dalam peribadatan gereja, baik itu dalam ibadah umum pada hari Minggu maupun ibadah khusus di hari lainnya. Musik gereja adalah musik untuk mengiringi peribadatan gereja, baik mengiringi nyanyian pujian maupun penampilan instrumentalia dan kelompok-kelompok nyanyian dalam ibadah tersebut. Teman-teman sekalian, dalam setiap lingkup gereja, musik bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan firman Tuhan dan bagaimana liturgi berperan dalam ibadah. Dengan musik gereja, maka peribadatan tidak hanya berjalan dalam bentuk oral atau kata-kata dan aktual atau perbuatan atau ritual tertentu, tetapi juga dalam bentuk suasana musikal. Musik itu sendiri meliputi sentuhan artistik, estetika, dan etika. Semuanya itu akan menyentuh jiwa, baik dalam hal cipta maupun karsanya. Teman-teman sekalian, di banyak gereja, musik digunakan untuk memperkuat liturgi, sudah pasti ya, menambah respon jemaat, dan menciptakan suasana yang lebih emosional yang bisa menopang ibadah. Kebaktian akan menjadi hidup bila diiringi dengan musik yang indah. Ia akan menjadi lebih semarak dan penuh jiwa, penuh perasaan, penuh kesenian, dan keindahan pastinya. Kebaktian seperti ini akan mengesankan dan membuat jemaat semakin merasa diberkati oleh Tuhan. Namun, meskipun musik memiliki peranan yang penting, pemahaman tentang bagaimana musik mengambil perannya dalam konteks liturgi di gereja-gereja Indonesia masih kurang dieksplorasi. Sehingga layaklah untuk kita mengeksplorasi ini, membahas dia tentang bagaimana peran musik sendiri dalam liturgi gereja-gereja di Indonesia ini. Mari kita bahas bersama teman-teman. Seperti saya sampaikan tadi bahwa musik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang ya, karena musik sendiri mempunyai kegunaan dan fungsi di dalam kehidupan manusia. Terlebih dari semuanya itu, musik dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan. Bruno Neto mengatakan bahwa tulisan awal dari etnomusikologi sering berdasar pada anggapan dalam sejarah kebudayaan manusia dalam menggunakan musik itu untuk mencapai satu tujuan akhir. Gereja pada era sekarang mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang musik itu sendiri. Dasar apakah yang bisa digunakan untuk menentukan musik dalam ibadah? Instrumen manakah yang cocok dalam ibadah? Untuk itulah Alkitab harus menjadi dasar untuk menimbang hal ini. Teman-teman sekalian, liturgi adalah kegiatan ibadah, baik berbentuk seremonial maupun praktis. Ibadah praksis adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati tidak terbatas pada perayaan di gereja melalui selebrasi, tapi terwujud pula di dalam sikap hidup orang percaya di dunia
sehari-hari melalui aksi. Aksi ibadah meliputi pelayanan, tindakan, tingkah laku, hidup keagamaan, spiritualitas, praktis hidup, cara berpikir, pola pikir, bagaimana menanggapi dan sebagainya. Teman-teman, sekilas info, liturgi berasal dari bahasa Yunani liturgia yang berasal dari dua kata, yaitu ergon yang artinya melayani atau bekerja, dan laos artinya bangsa, masyarakat, persekutuan, umat. Kata laos dan ergon diambil dari kehidupan masyarakat Yunani kuno sebagai kerja nyata rakyat kepada bangsa dan negara. Dewasa ini, kata liturgi adalah sebutan yang khas dan umum untuk berterima kasih atas perayaan ibadah Kristen. Kata liturgi sendiri baru dimasukkan sebagai perayaan ibadah gereja pada sekitar abad ke-12 ya teman-teman. Dewasa ini, istilah liturgi ini malah telah diterima secara umum untuk menyebut ibadah Kristen. Semisal liturgy of word untuk pemberitaan firman. Selain liturgi, kata dalam bahasa Indonesia yang sejajar ialah kebaktian. Bakti dalam bahasa Sanskerta ialah perbuatan yang menyatakan setia dan hormat, memperhambakan diri, perbuatan baik. Ya, kata liturgi ini lebih sering digunakan dalam kaitan dengan disiplin ilmu atau tata cara resmi dan agung, sebagaimana dalam gereja Katolik Roma. Teman-teman sekalian, itu adalah pengertian dari liturgi. Ya, sementara gereja sendiri sebagai persekutuan umat percaya yang diutus keluar dalam bahasa Yunani yang artinya eklesia oleh Tuhan Allah adalah persekutuan yang bernyanyi. Umat bernyanyi dalam ibadah. Ini telah dilakukan sejak awal peribadahan Kristen. Dalam tradisi Yahudi, umat menyanyikan Mazmur 113 sampai 118 sebagai Mazmur Paskah yang disebut Hallel. Hampir dapat dipastikan bahwa ini menggambarkan keadaan umum jemaat waktu itu. Bahwasannya ibadah bernyanyi itu telah dikenal sejak awal kekristenan. Selanjutnya, beberapa unsur liturgi dinyanyikan, pembacaan Alkitab, Mazmur, doa-doa, dan salam disampaikan juga dengan dinyanyikan. Cara ini dikenal dengan istilah liturgi yang dinyanyikan, berbeda dengan menampilkan nyanyian dalam liturgi. Inilah hakikat nyanyian jemaat, yakni menyanyikan liturgi, bukan sekedar nyanyian liturgi. Menyanyikan liturgi berbeda dengan nyanyian dalam liturgi. Menyanyikan liturgi ini berarti unsur-unsur liturgi dilayangkan dengan cara dinyanyikan atau didaraskan. Pengajaran pemberitaan perayaan liturgi disampaikan dengan nyanyian. Sedangkan nyanyian dalam liturgi adalah lebih bersifat tempelan dan tontonan. Nyanyian ini tidak lagi menjadi hal pokok, melainkan variasi semata. Namun teman-teman sekalian, hakikat nyanyian dalam liturgi di gereja-gereja apapun adalah sama. Nyanyian jemaat adalah bukan sekedar nyanyian dalam ibadah. Ia adalah ibadah yang dinyanyikan. Gereja telah mengenal dan memakainya sejak mula-mula, zaman para rasul, zaman patristik, dan hingga saat ini. Hanya saja cara, bentuk, jenis, isi, dan berita nyanyian jemaatlah mengalami perubahan dan pergeseran dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Mari kita lihat musik yang ditinjau dari segi teologis. Teman-teman sekalian, gereja harus kembali ke akar fondasi gereja, yaitu dasar Alkitabiah dari musik itu sendiri. Gereja harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap firman Allah. Komitmen itu meliputi pengertian secara Alkitabiah terhadap pelayanan musik.
Selain itu, gereja juga harus mempunyai teologi yang alkitabiah untuk pelayanan musik, serta komitmen secara alkitabiah terhadap musik sebagai pelayanan. Dan yang pastinya pentingnya untuk melakukan secara alkitabiah pelayanan pekerjaan Tuhan melalui musik. Teman-teman sekalian, gereja harus melihat sejauh manakah kaitan antara teologi dan musik yang dipahami. Gereja harus mempunyai perkiraan teologi yang relevan dengan musik. Kita harus menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan musik. Dia menciptakan musik dengan kemuliaannya dan tujuannya, dan juga untuk memperkaya kehidupan manusia, di mana Allah menciptakan manusia untuk menjadi musikal. Teman-teman sekalian, Allah menciptakan manusia seperti tadi saya sampaikan untuk kemuliaannya. Menciptakan musik itu khusus untuk disesuaikan dengan bentuk pelayanan yang ditujukan pada umatnya. Allah akan senang dan dipermuliakan oleh musik yang sudah dikuduskan daripada kita sebagai umat yang juga sudah dikuduskan. Dengan pemikiran tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tujuan musik dalam gereja ini adalah tidak lebih dari, tidak kurang dari, tidak lain daripada pekerjaan gereja, yaitu pelayanan terhadap Allah, pelayanan terhadap umat Allah, dan juga pelayanan terhadap dunia. Lalu seperti apa kedudukan dan peranan musik dalam gereja-gereja di Nusantara? Kedudukan dan peranan musik dalam kebaktian gereja-gereja di Indonesia. Teman-teman sekalian, musik adalah karya yang terus berubah seiring perkembangan zaman, itu sudah pasti. Tidak hanya musik yang berubah, alat musik juga mengalami perkembangan. Dari alat musik yang awalnya alami, sekarang menjadi alat musik yang serba elektronik. Musik dalam ibadah Kristen sebenarnya mengacu pada mempermuliakan Tuhan, ya teman-teman. Tadi kita sudah bahas di atas, mana musik dan puji-pujian merupakan hal yang mutlak dalam ibadah Kristen. Musik gereja juga berfungsi sebagai sarana penyembahan kepada Allah, ya, dalam doa, pemujaan, dan pengucapan syukur, sesuai dengan arti penyembahan dalam bahasa Inggris worship. Teman-teman, dalam susunan ibadah Kristen ini ada tata ibadah yang mengatur jalannya keberlangsungan ibadah. Tata ibadah atau liturgi memuat rangkaian jalannya ibadah. Liturgi juga memuat lagu-lagu penyembahan kepada Allah. Lagu yang digunakan dalam ibadah Kristen juga berfungsi untuk mengantarkan jemaat ini untuk masuk ke hadirat Allah, di mana kita mempersiapkan hati kita sebagai jemaat untuk sungguh-sungguh menghampirinya. Teman-teman sekalian, liturgi ini sebenarnya berkaitan erat dengan musik gereja. Musik sebagai instrumental atau iringan dalam ibadah juga memiliki peran yang sangat penting, di mana musik gereja adalah musik yang mengandung nilai-nilai ibadah di dalamnya. Awal mula musik gereja mulai ada itu dia berupa himne. Nah, akan tetapi semakin berkembangnya zaman dan kreativitas serta daya apresiasi manusia yang mengakibatkan banyaknya aliran musik gereja yang bermunculan dari himne itu. Kemudian musik gereja ini juga saat ini dipengaruhi oleh musik kontemporer, ya, yang mengedepankan teknik elektronik dalam penyajian sekulernya. Musik gereja sebagai alat penyembahan memiliki peran dalam liturgi. Lalu seperti apa perannya itu? Yang pertama itu adalah kedudukannya yang sentral dan elementer. Kita harus tahu bahwa musik gereja ini mempunyai kedudukan yang cukup penting, ya. Kita sudah membahas ini berulang kali. Bahkan sentral dalam sebuah kebaktian jemaat. Di dalam ibadat gereja, kita memanjatkan doa dan melakukan praktik tertentu, mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi memuji nama Tuhan. Musik
musik gereja menjadi bagian elementer dalam sebuah peribadatan. Boleh dikata bahwa tidaklah mungkin ada peribadatan gereja yang berlangsung tanpa musik, entah itu musik vokal maupun itu musik instrumental. Yang jelas musik gereja menjadi penyalur ungkapan penyembahan dan ungkapan iman dari jemaat. Yang kedua adalah sebagai penyemangat, ya teman-teman. Musik gereja juga menjadi penyemangat dan pembawa nuansa musikal bagi peribadatan. Dengan adanya musik ini, peribadatan menjadi lebih semarak dan hidup. Kebaktian tidak hanya akan berjalan secara oral, ucapan-ucapan dan aktual, tindakan-tindakan ritual tertentu, tetapi juga musikal. Sebagai kebaktian, sebuah kebaktian, terutama kebaktian Kristiani, tidak mungkin berjalan tanpa nyanyian, dan nyanyian itu harus berwujud musik, baik itu musik instrumental maupun itu musik vokal. Teman-teman sekalian, kebaktian tidak hanya akan bernuansa logikal intelektual, artinya pemikiran, pemahaman, dan pengetahuan, tetapi juga emosional, ada nilai rasa karena ada sentuhan artistik dan estetik. Orang yang berbakti akan terlibat, baik itu secara intelektual maupun emosional, juga ritual maupun musikal. Dengan demikian, peribadatan menjadi lebih indah, penuh jiwa dan penuh perasaan. Peribadatan tidak akan monoton dan tidak membosankan, karena orang akan diajak beribadah dengan segenap jiwa, sepenuh hati, sepenuh akal budi. Dengan demikian, musik gereja itu sesungguhnya sangat penting kedudukannya dan perannya, fungsinya dalam peribadatan gereja. Dalam hal ini, kalau musik gerejanya bagus, maka sudah pasti peribadatannya juga menjadi bagus dan indah. Sebaliknya, kalau musik gerejanya jelek, maka peribadatannya juga terpengaruh menjadi jelek dan tidak menyenangkan. Walaupun penyampaian firman Tuhannya sangat bagus sekalipun, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa musik gereja itu sungguh memainkan peranan yang sangat penting dalam sebuah peribadatan di gereja. Artinya apa, teman-teman? Artinya tujuan dari musik dalam gereja itu bukan untuk entertainment. Yang kedua, tujuan musik dalam gereja bukanlah untuk menyenangkan style musik dari pendeta atau jemaat, anggota atau seorang anggota jemaat. Yang berikut, tujuan dari musik bukan untuk mempertahankan kebudayaan maupun tradisi dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Jadi teman-teman, setelah kita melihat itu, kita akan melihat bagaimana peranan musik gereja dalam ibadah. Ya. Yang pertama itu sebagai bagian dari ibadah, teman-teman. Semua musik dalam ibadah itu adalah bagian dari ibadah tersebut, sudah pasti ya. Maka pensifatan dan pemakaian musik tersebut haruslah juga sebagai ibadah kepada Tuhan itu sendiri. Motivasi dan sikap si pemusik kita yang memainkan musik ya juga harus merupakan sikap ibadah kepada Tuhan. Keyboardis ya sudah pasti pemain keyboardnya, atau mungkin ada alat musik yang lain di dalam gereja, musik tradisional maupun musik elektronik. Musik gereja itu, teman-teman, seharusnya dapat membangun suasana ibadah atau suasana liturgis, di mana musik mendukung isi dari liturgi tersebut. Yang berikut, suasana ibadah di sini harus bernuansa relatif tergantung dari tradisi gereja masing-masing ya teman-teman. Yang jelas, musik harus mampu membangun suasana tertentu sehingga jemaat merasa nyaman dalam ibadah.
Tujuannya agar jemaat dapat beribadah dengan penuh ketulusan, semangat, hikmat, dan sukacita. Teman-teman sekalian, yang berikut adalah peran daripada musik dalam liturgi itu sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, persembahan kita kepada Tuhan tidaklah hanya berwujud uang ya, ataupun barang saja, tetapi juga setiap harta rohani dan jiwani kita juga termasuk bakat-bakat seni atau talenta musikal kita ini. Itu juga merupakan persembahan yang harum kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, musik gereja yang kita mainkan adalah juga merupakan persembahan ya. Kemampuan musikal kita asalnya ini adalah dari Tuhan, maka wajib kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Ya tentu saja setelah kita olah dengan baik dan kita kembangkan seperti 2 dan 5 talenta dalam perumpamaan tentang talenta itu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi wajib kita kembalikan apa yang kita punya ini kepada Tuhan. Wajib kita perlambangkan itu di dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, yang berikut adalah peran musik gereja dalam liturgi gereja-gereja Indonesia itu sebagai pengiring dan pemandu pujian jemaat. Ya, seperti kita sudah bahas di atas tadi bahwa musik gereja secara teknis terutama adalah sebagai pengiring nyanyian pujian jemaat, sebagai pelayan ibadat jemaat. Oleh sebab itu pemusik itu tidak boleh menunjukkan diri untuk unjuk kebolehan sendiri, tetapi lebih sebagai pemandu nyanyian jemaat agar jemaat itu dapat menyanyikan pujiannya dengan lebih baik dan indah. Oleh sebab itu iringan musik gereja itu tidak hanya indah tetapi juga harus benar, baik itu menyangkut tempo, dinamikanya, ritme, dan juga biramanya. Yang berikutnya adalah peran musik gereja sebagai pemberi keindahan. Teman-teman, musik gereja itu indah, maka penampilan musik gereja itu juga harus indah, sesuai dengan permainan yang terampil dan tidak salah-salah, dengan bagaimana kita ketika bermain, pemilihan akordnya yang baik, kemudian harmoninya dan sebagainya. Dengan iringan musik gereja yang baik dan indah itu, maka jemaat akan dapat didukung untuk ikut menyanyikan pujiannya dengan baik dan indah juga. Teman-teman, kita akan membahas tentang peran musik dalam liturgi di Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Sekilas teman-teman, dalam sejarah musik gereja menunjukkan bahwa peran dan kedudukan musik dalam ibadah itu pasti sangatlah penting ya teman-teman. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa masih banyak ya gereja yang sering mengalami pro kontra terkait dengan peran dan kedudukan musik di dalam sebuah ibadah, baik itu dalam gereja maupun ibadah khusus. Bahkan juga penggunaan alat musik dan pemilihan nyanyian dalam ibadah teman-teman. Masih banyak gereja yang mengharamkan penggunaan alat musik dan nyanyian tertentu. Hal ini awalnya didasari oleh anggapan bahwa alat musik dalam tradisi Yunani dan Romawi kuno itu selalu berkaitan dengan aktivitas penyembahan berhala, sehingga itu dianggap tidak layak untuk ritual ibadah kudus. Dan anggapan ini yang masih terbawa sampai dengan gereja kita saat ini. Teman-teman sekalian, Gereja GKI di Tanah Papua juga memiliki aturan yang mengikat dalam liturgi ibadah, sehingga peran daripada musik sebagai bagian dari liturgi membuat musik itu sendiri memiliki batasan.
musik merupakan bagian dalam liturgi yang berada dalam liturgi, sudah pasti ya. Ini membuat musik dalam liturgi lebih bersifat tempelan saja dan tontonan. Musik bukanlah hal yang utama, tetapi hanya tambahan semata. Sementara untuk nyanyian jemaat, yaitu mazmur dan nyanyian rohani yang biasa dipakai dalam Gereja Kristen Injili Tanah Papua, juga merupakan bagian dari liturgi yang harus dinyanyikan. Dan mazmur dan nyanyian rohani ini juga merupakan nyanyian pokok dalam jemaat. Teman-teman sekalian, dalam masalah teknis di GKI Tanah Papua, alat musik dan seluruh perangkat sound system itu adalah pendukung ibadah dan bukan hal yang utama. Ya, artinya tanpa alat-alat tersebut, ibadah tetap harus dilakukan, tetap harus berjalan. Sekalipun memang disadari bersama bahwa dengan adanya alat musik itu, maka suasana ibadah itu lebih terasa hidup. Kemudian karena itu tempat pemain orgen juga, tempat pemain musik ini harus diletakkan bukan di tempat duduk majelis jemaat, tetapi ada di antara majelis jemaat dan jemaat, atau di lantai 2 bagi jemaat yang memiliki 2 lantai. Teman-teman sekalian, posisi daripada pengisi pujian juga tidak membelakangi mimbar, dan jemaat juga tidak di samping mimbar. Artinya mereka berdiri itu menyamping saat mengisi pujian. Jadi posisi mereka ada juga di antara jemaat dan majelis, seperti pemain musik berdiri dengan posisi menyamping ya. Dan jikalau gedung gereja mereka memiliki 2 lantai, maka sebaiknya paduan suara atau vokal grup atau kuartet, bahkan trio atau solo dan sebagainya langsung saja di lantai 2, sehingga pada saat diberi kesempatan untuk bernyanyi langsung dapat berdiri di tempat dan mempersembahkan pujian, sehingga jemaat tidak lagi harus menunggu satu persatu untuk maju ke depan dan bernyanyi. Jadi teman-teman sekalian, peran musik dalam Gereja Kristen Injili Tanah Papua ini sebenarnya masuk di dalam bagian liturgi. Jadi bukan satu hal yang harus penting melebihi daripada khotbah atau pelayanan firman Tuhan. Sehingga kadang-kadang banyak orang beranggapan bahwa musik gereja itu tidak terlalu begitu penting gitu. Jadi teman-teman, dengan melihat materi di atas yang sudah dipaparkan dari awal ya, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa musik memiliki peran yang sangat penting dalam liturgi untuk gereja-gereja Indonesia sebenarnya, karena musik ini berfungsi sebagai jembatan yang bisa menghubungkan umat dengan bagaimana mereka mengalami pengalaman spiritual, pengalaman iman yang lebih dalam dengan Tuhan. Selain itu, melalui berbagai tradisi dan genre musik, gereja tidak hanya menyampaikan pesan teologis, tapi juga menciptakan ruang bagi jemaat untuk berpartisipasi secara aktif dalam ibadah itu sendiri. Dimulai dari liturgi tradisional yang kaya akan makna, hingga inovasi musik kontemporer yang mencerminkan dinamika budaya. Setiap elemen musik itu memperkaya pengalaman beribadah seorang ya, dan memberikan kontribusi pada kehidupan spiritual, baik itu pribadi maupun jemaat.
dalam konteks keberagaman budaya Indonesia, ya penting bagi gereja untuk terus bereksplorasi dan mengintegrasikan unsur-unsur musik yang relevan, sehingga liturgi tidak hanya menjadi ritual yang diikuti, yang monoton, tetapi juga sebuah pengalaman yang sebenarnya menyentuh hati dan jiwa. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik, lebih mendalam mengenai apa peran dari musik sendiri dalam liturgi itu diharapkan gereja-gereja dapat memanfaatkan potensi musik secara optimal untuk bagaimana membangun komunitas yang lebih kuat dan saling mensupport, ya. Diharapkan juga ini dapat menjadi langkah awal bagi gereja-gereja di Indonesia untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik musik liturgi mereka, sehingga ibadah dapat terus menjadi sumber inspirasi dan penguatan iman bagi kita semuanya, seluruh umat Tuhan. Demikianlah presentasi saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bukan cuma untuk saya, tapi untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.